Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da fala hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il syekhina ma syamshin sunnah hadratin mu'alif al-kitab sahih al-Qurani wa sunnah hadir Muhammad dan qadar sirrahum wa nawwara dhurihum al-zadi ma'dana min barshanillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qila li anna lisana adz-dzakir bi kulli lughatin kana dzikruhu lil madhkuri al-wahid. Benar ya? Ini melanjutkan yang lalu bahwa apa sih hikmahnya Allah itu menjadikan mulut lidah itu satu, tapi telinga dua, mata dua, dan sebagainya. Nah, salah satu hikmahnya ini, wakila dan diucapkan, diucapkan oleh sebagian pendapat, li'annal lisana sesungguhnya lesan, adz-dzakira yang berzikir, bikulli lughatin dengan menggunakan masing-masing bahasa itu karena ada apa zikruhu zikirnya lisan itu lil madhkuri terhadap zat yang dizikiri al-wahidi yang satu. Lisan ini sekalipun cara berzikirnya itu dengan berbagai bahasa, tapi yang dizikiri itu ya tetap Allah yang satu. Siapa mazkur yang satu itu? Wa huwa adapun al-mazkuru al-wahid itu Allahu Allah Ta'ala. Wa kadzalika dan itu sebagaimana lisan, al-qalbu adalah hati. Hati juga begitu. Bikhilafi nahwil aini berbeda dengan sepadannya mata wal udhuni dan telinga. Kenapa? Fa innahu karena sesungguhnya al ain wal udhun itu yata'addadu berbilang banyak apa ain. Berbeda dengan mata dan telinga. Kalau telinga jumlahnya dua, mata juga dua, tapi mulut satu, hati juga satu. Itu terkandung maksud, hikmahnya adalah sekalipun bahasa yang digunakan dalam berzikir oleh mulut itu bermacam-macam, tapi tetap zat yang dizikiri, yang diingati itu adalah Allah yang Maha Satu. Oke. Kila diucapkan, sebagian pendapat lain, tentang hikmah kenapa lisan itu satu, li'annal hajata karena sesungguhnya kebutuhan ilas sam'i terhadap pendengaran wal basori dan penglihatan itu aktsaru lebih banyak minal hajati daripada kebutuhan ilal kalami terhadap bicara. Ilal kalami terhadap berbicara. Nih, menurut pendapat yang lain bahwa karena kita itu disuruh lebih banyak mendengar dan melihat sebuah fenomena, sebuah kabar, sebuah berita daripada ngomong. Kira-kira sebelum ngomong itu lihat dulu 2 kali atau dengar dulu 2 kali faktanya, benar apa tidak. Cek dan recek, baru kemudian ngomong. Ini sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang ini, zaman begitu mudahnya untuk menggunakan media sosial, HP, dan seterusnya itu. Nah ini,
Nah, yang dimaksud lisan itu ya tentu dalam konteks ini itu tidak hanya lisan berupa ucapan. Kitabah, tulisan itu hukumnya sama dengan ucapan. Jadi sampean nulis melalui update status dengan WA, dengan Facebook, dengan apa, itu sama dengan sampean mengucap. Artinya tulisan sampean di dalam media sosial itu kalau mengandung maksiat itu sama dengan maksiatnya ucapan. Bahkan bisa jadi itu karena sekarang ini jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan. Kalau sudah lepas wedar kemana-mana itu menjadi maksiat yang tidak bisa terputus-putus. Jadi pendek kata, hati-hati ketika mau mengeluarkan sesuatu ucapan dalam bentuk ucapan atau tulisan. Timbang betul manfaatnya. Jadi contohnya begini. Di dalam kitab Bidal Hidayah itu ada empat kita itu layak bicara apa tidak. Cara melihatnya begini. Sebelum sampai ngomong ditimbang. Kalau ada manfaatnya, tapi salah satu sisi juga ada madharatnya, maka lebih baik apa ini? Saya mau ngomong, ini ditimbang dulu. Ada manfaatnya, apa ada madharatnya? Dalam hal ada manfaatnya, sekaligus ada madharatnya, lebih baik diam. Oke. Apalagi kalau jelas-jelas ada madharatnya, tidak ada manfaatnya. Berarti harus diam. Jadi ada manfaatnya dan ada madharatnya saja disuruh diam. Apalagi kalau ada madharatnya, tidak ada manfaatnya. 2. Yang ketiga, kalau ada manfaatnya dan tidak ada madharatnya. Gimana? Nah, ini baru boleh untuk berbicara. Terus yang keempat, gimana itu? Manfaat, madharat, kemudian apa? Tidak aman. Sekarang gini, tidak ada manfaatnya, juga tidak ada madharatnya. Lebih baik apa nih? Ngomong apa enggak? Berbicara apa enggak? Halo? Jadi omongan tidak ada manfaatnya, juga tidak ada madharatnya. Maka lebih baik diam. Jadi dari 4 kondisi itu hanya satu yang kita itu sebaiknya ngomong atau boleh bicara. Selain satu ini itu suruh diam. Apa tadi ya? Kita petakan lagi. Apa lagi ya? 1, ada manfaatnya, ada madharatnya. Lebih baik diam, jangan ngomong. 1. Yang kedua, ada madharatnya, tidak ada manfaatnya. Jelas diam. Yang ketiga, tidak ada manfaatnya, juga tidak ada madharatnya. Lebih baik diam. Nah, yang terakhir, ini yang boleh apa? Ada manfaatnya dan tidak ada sama sekali madharatnya. Ini baru kita itu disuruh untuk boleh bicara. Wis kowe sampean pakai kaidah. Mau update status dipikir betul. Ada manfaatnya apa madharat. Kalau yang terakhir tadi itu memenuhi kriteria yang terakhir, yaitu apa? Ada manfaatnya, tidak ada madharatnya, baru update status. Itu cara menimbangnya. Nah, pertanyaannya, ukuran manfaat dan madharat itu apa? Manfaat dan madharat apa ukurannya? Tentu ukuran kemanfaatannya itu adalah ukuran dunia dan akhirat. Nah, ukuran pertama tentu akhirat ya, tentu akhirat. Ono pahala ya apa enggak? Cara sampean ngomong, kita mau ngomong ini, ngomong saya ini mengandung nilai pahala apa enggak? Itu yang dipikir. Kalau enggak ada pahalanya, malah ada
dosanya, ya pasti diam. Atau tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya, lebih baik. Contohnya begini dulu. Sampai ngomong, aduh, kok panas ya? Ada manfaatnya nggak ngomong begini? Kok udaranya kok panas begini? Ada manfaatnya nggak? Halo? Ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Dunia ada manfaatnya nggak? Akhiratnya ada manfaatnya nggak? Nggak. Ada mandorotnya nggak? Enggak. Tapi sama-sama nggak. Berarti apa? Lebih baik apa? Diam. Halo, Pak? Ya. Sampai segitunya. Kenapa? Karena misalnya kalau toh sampean atau kita itu ngomong tidak ada manfaat dari mandorotnya, itu minimal sudah menyibukkan dua malaikat. Siapa? Malaikat siapa? Raqib dan Atid. Menyibukkan itu merepotkan sendiri terhadap malaikat. Jadi salah satu, ini dicek di kitab Bidayah itu, salah satu hikmahnya kenapa kita disuruh diam, menghargai malaikat biar tidak sibuk mengistirahatkan malaikat. Jadi lebih baik diam. Diamnya itu nyenangi malaikat. Lah nyenangi malaikat itu pahala enggak? Nah gitu loh, kira-kira urutannya seperti itu. Nah, demikian pula juga ketika menghadapi fenomena apa saja, berita apa saja, cek, recheck 2 kali, ya. Dicek, didengar dulu, bener nggak ya? Dilihat dulu faktanya, bener nggak ya? Baru berkomentar. Halo? Mafhum Mbak nih? Terutama mbak-mbak ini. Ya, jangan gampang untuk komentar sebelum dicek. Setidaknya 2 kali. Itulah hikmahnya kenapa kita diciptakan oleh Allah mata 2 dan telinga 2. Kita disuruh untuk menimbang-nimbang sebelum bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharani amin. Wa inna ma syabbaha. Ih itu intaha, intaha. Itu kan ada hamzah dan ha ya. Itu singkatan dari intaha. Intaha itu maksudnya penjelasannya itu sudah selesai. Sampai di sini penjelasan kitab ini sudah selesai, kemudian mau membahas hal yang baru lagi. Intaha. Wa innama syabbaha, dan bahwasanya menyerupakan siapa Kiai Musonif al-qalba terhadap hati, diserupakan bil bahri dengan lautan, bil bahri dengan lautan. Kenapa? Li syiddati umkihi, karena sangat dalamnya hati, wattisaihi, dan sangat luasnya hati. Wattisaihi, dan sangat luasnya hati. Ini loh ya, tadi di dalam Al-Quran itu kan begini. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Oke? Tampaknya atau terjadinya kerusakan di atas bumi dan di lautan. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar itu menafsiri bahwa yang dimaksud al-bari, daratan, itu yang dimaksud adalah apa kemarin? Wahwa al-lisan. Maknanya itu adalah maksiat lisan. Nah, wal bahri yang dimaksud lautan itu adalah al-qalbu, hati. Nah, kenapa hati ini kok diserupakan dengan lautan? Nah, ini tadi penjelasannya, karena hati itu luas dan dalam sebagaimana lautan. Lautan itu luas dan dalam. Nah, hati juga seperti itu. Menurut ilmu biologi, luas daratan dengan lautan itu luasan mana? Lautan apa daratan? Lautan. Nah, lautan yang begitu luas dan dalam itu, kemudian oleh Sayyidina Abu Bakar, itu
diserupakan dengan apa? Disamakan dengan hati. Nah, sampai dalam hadis lain itu begini. Allah itu maha besar, saking besarnya Allah, jagat raya ini tidak bisa memuat. Jadi Allah itu tidak bisa manggon, tidak bisa memuat di jagat raya ini. Tapi hati manusia itu bisa memuat kebesaran Allah. Paham ini? Hati kita, hati yang kecil di dalam inilah, itu bisa memuat kebesaran Allah. Tentu yang dimaksud itu bukan Allah manggon di hati, bukan begitu. Jadi kebesaran Allah, keagungan Allah itu bisa diterima oleh hati yang, karena itulah tadi hati itu sangat dalam dan sangat luas. Tentu hati yang bisa memuat kebesaran Allah, keagungan Allah ini tentu hati yang betul-betul luas, hatinya orang mukmin. Kalau hatinya orang kafir ya tidak muat. Hatinya orang ahli maksiat ya nggak bisa menerima kebesaran Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhum sampai sini ya? Intaha. Bismillahirrahmanirrahim.